wabarakatuh. Insya Allah saya ketemu dengan ibu guru cantik dan bapak-bapak. Ini calon ini ini calon bapak-bapak. Ini calon ibu rumah tangga dan ini calon kepala suami. Bapak dan bapak rumah tangga dong. Ya. Oke, Masya Allah sekali. Alhamdulillah alamin. Maaf ya, saya sambil berdiri nggak apa-apa ya. Iya. Ya. Padahal saya sebenarnya enggak, tapi karena saya gemoy, jadi apa saya dengan tapi nggak apa, kita lanjut aja sambil saya menetralisir. Oke, pertama-tama alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk ketemu calon guru-guru hebat ya. Kita diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menyapa teman-teman dari program studi BKPI ya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda. Baik, kali ini saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk berbagi, untuk sharing-sharing pengalaman gitu ya. Kenapa sharing Bu? Kenapa nggak diskusi? Karena kalau diskusi, kalau bisa nggak bisa jawab. Karena kalau nggak bisa jawab, nggak bisa. Terus bapak-bapaknya ini adalah individu dengan tanda kutip suka. Oke, sebelum ke judul, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hermatasya, biasanya dipanggil Herma. Kalian boleh manggil Bu Herma, panggil kakak juga. Ya, boleh. Teteh boleh, tapi saya dari Sumatera. Jadi kalau dari Sumatera itu udah nih. Iya. Saya asli dari Jambi, ada yang dari Jambi. Masya Allah, saya jadi saudara. Saya asli Jambi, tapi saya sudah merantau dari tamat SD. Saya merantau di Bogor. Lebih tepatnya saya pernah mondok di Darul Mutakin Paru. Nah, akhirnya sekarang kerja lagi, balik lagi ke kota Jakarta. Lebih tepatnya di Tangerang. Ya. Kemudian teman-teman boleh follow IG saya, TikTok saya juga boleh, Facebook saya juga boleh. Cari aja Nur Hermatasya itu cuma ada muka saya sendiri. Ya, ya oke. Di sini saya dikasih kesempatan untuk membahas tentang mata kuliah psikologi. Ya, tapi di sini setelah saya diskusi, setelah saya ngobrol, saya pikirkan akhirnya apa ya yang enak untuk kita bahas. Ini kan teman-teman semua calon konselor ya. Calon konselor, calon guru BK, calon apa lagi? Calon ada calon suami, ada calon istri, calon wapres, dengan calon profesor. Biasanya mahasiswa itu kan selalu boleh sekarang ya pengennya jadi influencer. Kenapa? Wah, influencer itu duit gitu. Padahal di balik itu semua untuk mendapatkan banyak duit itu kan ada proses. Oke, akhirnya saya mengambil tema adalah kenali diri, jadilah guru hebat. Oke, kenapa saya memilih topik ini? Yang pertama adalah saya yakin dan saya percaya teman-teman itu sudah belajar secara teori, secara materi menjadi guru yang profesional, menjadi guru BK yang hebat, menjadi konselor yang profesional, gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, dari teori yang sudah kalian pelajari, kalian udah kenal belum sama diri kalian? Sudah? Ada yang belum? Coba sebentar, usia kalian sekarang berapa?
Oke. Masih ada yang 19? Ada yang 30? Oke. Pertanyaan saya tadi adalah, yang sudah mengenal sama diri kalian? Sudah. Masa sih 19 tahun nggak kenal sama diri sendiri? Sudah. Kenal sih. Kenapa ada sih? Ya. Oke. Tadi mungkin ada yang sudah mengenal diri sendiri gini. Kalian kan mempelajari psikologi kepribadian, betul? Betul. Sedikit banyaknya kalian mempelajari bagaimana pribadi orang, bagaimana pribadi siswa. Tapi kalian mengenal atau tidak kepribadian kalian seperti apa? Gitu. Ya, maka ada 4 pertanyaan. Sebelum lanjut ya, saya ingatkan lagi bahwa saya pengen sharing-sharing dari pengalaman teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin belajar pengalaman-pengalaman teman-teman untuk untuk ilmu baru bagi saya, gitu ya. Oke, pertanyaan pertamanya adalah siapa saya? Manusia. Oke, good. Sebentar ya. Boleh teman-teman sambil ditulis, boleh lewat handphone dicatat ya. Pertanyaannya adalah siapa saya? Tanpa konteks apapun. Sudah? Nggak usah lama-lama. Sudah? Oke. Siapa yang mau menjawab pertama? Siapa saya? Oke. Karena kita orang Jambi, tapi sama kita di Bogor, saya panggil kayak sebenarnya. Walaupun kayaknya intonasi saya gimana gitu ya. Oke. Siapa namanya? Mas, panggilannya Muti. Muti ya. PUTG. Oke, bukan PUTG. Oke. Teteh Putih apa? Siapa Putih? Anita. Anak pertama. Oke. Mahasiswa itu. Oke. Dua tepuk tangan buat temennya. Dua. Kita siapa dari yang sorenya? Siapa yang mau menjawab siapa saya? Oke. Saya Dela. Dela. Siapa Dela? Saya seorang mahasiswa dari Institut Kultural Ekonomi Bogor. Dan saya juga seorang pemain aktif di organisasi. Oke. Saya seorang perempuan pasti. Kalau ada pastinya orang saya harus. Saya anak kedua. Oke. Dan saya seorang anak rantau. Oke. Terus Oke, good. Sekarang yang laki-laki deh, masa tunjuk laki-laki dari yang berani. Laki-laki, mana bapak-bapak rumah tangga? Calon suami, ada? Oh, masya Allah. Siapa saya? Malaysia. Oke, ada dari bapak-bapaknya? Ayo, 7 orang bapak-bapak tidak ada yang menjawab. Oke. Kalau bapak sudah. Siapa namanya? Saya Ahmad Benar. Oke, panggilannya. Panggilannya bisa saya bisa Ahmad. Benar. Salah satu bisa. Oke, Sandi, silakan. Siapa? Saya sebenarnya itu siapa? Manusia. Lima. Oke. Oke. Kemudian saya yang kelima. Ya, jadi bersaudara sampai berapa perempuan, berapa laki-laki? Perempuannya ada 1, laki-laki 6. Oke, ada lagi? Udah. Apa lagi? Hanya sebelumnya berarti 15. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekarang ini pertanyaan itu tujuh diri saya juga ya. Siapa saya? Maka jawabannya adalah saya Marta Fantasia, perempuan yang lahir di Jambi, yang sekarang sedang bekerja sebagai seorang pengajar yang terus belajar menjadi pengajar yang profesional, gitu ya.
Makanya tadi di awal saya tekankan gini, siapa saya tanpa konteks apapun. Kenapa? Kalau misalnya saya bilang gini, siapa saya dalam konteks pendidikan, maka seluruhnya jawabannya adalah saya mahasiswa, saya calon guru. Tapi kalau saya pertanyaannya adalah siapa saya untuk umum, maka semua jawabannya itu ada perbedaan. Gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan nama, kemudian ada yang menyebutkan anak keberapa, dia siapa, gitu ya. Nah, sekarang gini, pernah nggak kalian mempertanyakan itu ke diri kalian? Ada yang pernah? Ada yang pernah nanya, misalnya saya nih, pernah nggak Herma itu nanya ke Herma, ini siapa? Pernah? Oke, ada yang belum pernah? Ya, kenapa saya minta kalian untuk bertanya kepada diri kalian, siapa saya? Karena gini, kalian kan seorang guru, calon guru BK, calon konselor, ya, yang kalian pasti membutuhkan informasi, betul nggak? Sebelum kalian melaksanakan layanan, memberikan layanan konseling, kalian pasti bertanya, ini siswa siapa? Kamu namanya siapa? Nah, bagaimana kalian bisa mengenali siswa kalau misalnya kalian sendiri itu nggak kenal diri kalian itu siapa? Oke, tadi sudah ada jawabannya masing-masing ya. Siapa saya sudah ada jawabannya ya, karena ini nanti akan terus berlanjut. Ya, oke. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua adalah apa kelebihan yang saya miliki? Oke, mulai bingung karena mulai insecure, benar nggak ya kelebihan saya seperti itu? Gitu. Benar nggak ya kelebihan saya adalah mahasiswi yang hafal 30 juz? Oke, sudah? Ada yang menjawab selain tadi 3 orang? Jawaban dari pertanyaan apa kelebihan yang saya miliki? Coba yang lain, ada yang mau angkat tangan yang mau menjawab? Gini, kita tidak ada yang salah dan yang benar. Semua jawaban teman-teman itu benar. Kenapa? Karena itu adalah diri kalian. Oke, AA namanya siapa? Perkenalan, saya bukan ya. Oke, panggilannya Ukas. Ukas. Oke, AA Ukas. Oke, lu komentar biasa dengan suara saya ya. Agak-agak cempreng-cempreng merdu gitu ya. Oke, silakan Ukas. Siapa? Apa kelebihan yang dimiliki oleh seorang Ukas? Kelebihan saya ini biasanya dari non-akademik, Bu. Biasanya saya bisa menjadi tukang listrik keliling PLN, bermain listrik. Oke, berani dan berani dengan sesuatu yang berbahaya. Berani, Bu. Oke, yang lain? Oke, ini banyak di 1, 2, 3 ada 1000 orang. Ayo, gimana nih saya memiliki? Ada lagi yang mau ngomong? Oke, siapa namanya? Subhanallah. Subhan. Oke, silakan. Apa yang dimiliki dari seorang AA Subhan? Kelebihan saya bermain bersama. Oke. Abang ini kan? Oke, olahraga ya. Berarti dengan memiliki kelebihan olahraga. Oke, yang siapa? Siapa yang berani menjawab dari pertanyaan ini? Ayo. Oke, ada. Oke. Kalau gitu dari saya deh ya, dari saya mewakili ibu-ibunya. Maka pertanyaannya untuk seorang Herma adalah apa kelebihan yang Herma miliki? Tanpa konteks apapun, maka jawaban saya adalah Herma memiliki tubuh yang sehat. Jangan gendut ya, itu kelebihan nggak? Kelebihan. Misalnya nih ada dari kata-katanya apa kelebihannya? Rambut saya pirang, rambut saya lurus, hidung saya mancung ke dalam. Ya, itu kelebihan, kelebihan.
Jadi gini, kelebihan itu bukan tentang sifat saja. Mengenali diri itu bukan tentang saya anak rajin, saya anak pintar, saya rajin ibadah. Tapi kelebihan itu yang kalian lihat adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada rambut, ada mata, ada bahu, ada tangan. Gitu loh. Oke? Cukup? Gitu ya. Nah, dengan teman-teman melihat kelebihan yang ada di dalam diri kalian, maka kalian juga bisa membaca atau melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri siswa. Gitu. Kembali lagi, bagaimana kalian bisa mengenali kelebihan yang dimiliki siswa kalau misalnya kalian pun tidak bisa mengenali diri kalian. Siapa saya? Tapi saya harus bisa mencari informasi dari siswa. Bisa ketemu siswa, ketemu si A namanya Abdul misalnya gitu. Abdul, masa gini, kalian kan belajar asesmen belum? Belum, oke, nanti teman-teman akan belajar asesmen. Nah, dari asesmen itu teman-teman nggak mungkin langsung bertanya ke siswanya, kamu punya kelebihan apa? Kita punya teknik. Nah, sebelum teman-teman mempelajari tekniknya, pastikan teman-teman sudah mempelajari diri sendiri. Gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah saya akan menjadi guru hebat? Siapa yang mau menjawab? Selain yang tadi sudah menjawab, bisa saya tunjuk sih? Tunjuk aja ya, oke. Nah, biasanya nih kalau saya ditunjuk, udah mulai deg-degan. Semakin saya maju, semakin kencang tuh jantungnya. Oh, lebih. Ya. Tenang, saya juga pernah jadi teman-teman. Saya juga pernah menjadi mahasiswa di semester 3, semester 1. Oke, karena tidak ada yang mau menjawab secara sukarela, maka saya tunjuk. Apakah saya akan menjadi guru hebat? Ya, coba teteh yang di pojok. Oke, dipanggilnya Caca. Biasanya kalau belakang desa itu Caca, Ica, aja. Nistri, oke. Nistri, apa jawaban dari pertanyaan di depan untuk diri kamu sendiri? Sebenarnya saya Apakah Nistri akan menjadi guru hebat? Ya, yakin? Ya. Oke, Nistri yakin bahwa dia akan menjadi guru hebat. Amin. Oke, selanjutnya adalah kan semakin maju semakin deg-degan yang belum namanya tersebut gitu ya. Oke, teteh yang ini deh yang pakai kacamata. Namanya siapa? Naila panggilannya. Oke, teteh Naila, apa jawaban dari pertanyaan depan? Iya. Iya, yakin? Yakin? Oke, pertanyaan jawabannya yakin. Ada nggak dari pertanyaan di depan yang jawabannya nggak yakin? Ini kayaknya nggak yakin. Oke. Maka jawabannya adalah saya harus menjadi pengajar yang hebat. Kenapa dulu saya berubah menjadi pengajar? Karena sekarang saya mengajar di kampus. Gitu ya. Kalian harus yakin bahwa kalian itu akan menjadi guru hebat. Bagaimana kalau misalnya diri kalian aja nggak yakin menjadi guru, tapi mau ngajarin anak orang? Kan kalian tahu, secara teori guru itu adalah orang tua saat ada di sekolah. Gitu ya. Kalau misalnya kalian saja nggak yakin dengan diri kalian, bagaimana kalian akan mengajar anak orang dengan berbagai sifat dan jenisnya, dengan berbagai suku dan rasnya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, agak susah nih. Ya.
bakat dan minat saya. Coba, ada yang mau angkat tangan? Gak ada nih. Kayaknya kakak yang ini serius banget. Serius banget. Oke, aman. Wildan Taufik. M-nya apa? Oh. Oke. Wildan, bakat dan minat yang Wildan miliki apa? Bakat. Berbicara bakat. Iya. Oh. Yang itu bakatnya apa? Oke, sebentar. Apa? Suka menganalisa sesuatu. Minatnya apa? Kalau susah minat dinilai cita-citanya sekarang apa? Oke, yang pelinnya aja nih. Ini ada dua ya. Ini dan ini dan plan. Ini apa? Berarti ada dua tuh. Apa? Tadi kan suka menganalisis. Cita-citanya deh. Iya. Satu lagi deh, siapa yang menjawab dari pertanyaan di depan? Oke, yang belakang. Yang belakang, coba deh teteh yang pakai masker. Lagi belum kan? Kenapa pakai masker? Oh, oke. Silakan. Siapa namanya? Inta. Indah, jawaban dari pertanyaan di depan. Bakat dan minat seorang Indah itu apa? Bakat apa? Maling apa? Bakatnya apa? Minatnya apa dong? Oh, berarti ini yang bapak-bapak kalau mau cari informasi tentang Teteh Indah, Oke. Pertanyaannya juga kembali ke saya, bakat dan minat saya. Kalau misalnya sekarang gitu ya, dengan PD-nya maka saya menjawab bahwa bakat saya bisa mengontrol emosi saya. Oke. Minat saya apa? Saya menjadi seorang konselor. Menjadi seorang dan sekarang kalau sesuai dengan pekerjaan saya menjadi seorang pengajar atau menjadi dosen sekarang, gitu ya. Jadi gini,
Kalian sendiri tuh masih bingung bakatnya tuh apa, minatnya apa, tapi gaya-gayaan menjadi guru. Coba. Misal ya, saya guru BK, ketemu Ilda nih, siswa kelas 6 SD. Kemudian saya mau tahu nih, karena saya harus melaksanakan layanan konseling, betul? Orang guru BK. Nah, yang harus saya perhatikan dari Wildan adalah asesmen awalnya apa ya? Wildan ini bakatnya apa? Minatnya apa? Gitu. Kalau misalnya kalian tahu tentang diri kalian, maka orang yang seperti ini bakatnya misalnya tadi ya menganalisis. Oh, dari menganalisis maka kalian akan mencari informasi-informasi. Seseorang dengan menganalisis kedepannya dia akan menjadi apa? Ya, misalnya kedepannya dia akan menjadi guru. Nah, apakah itu sesuai dengan minat si Wildan? Gitu ya. Teman-teman semester 3 mungkin belum fokus dengan mata kuliah keprodian. Tapi kedepannya kalian harus belajar itu. Kenapa? Karena di sekolah salah satu yang dilakukan oleh guru adalah mengembangkan bakat dan minat siswa. Oke. Sampai di sini mau lanjut jadi guru BK? Lanjut. Oke, awas ya. Kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang mau bekerja selain ranah konseling, tapi udah di sini nggak apa-apa. Ada yang mau kerja yang lain, mungkin menjadi influencer, atau mungkin mau jadi pengusaha tahu, atau mungkin mau jadi konten kreator. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi pengacara, oke. Ada yang lain? Orang apa? Ada sih? Pengangguran banyak acara. Jadi mau jadi pengacara atau oke, yang lain? Orang kaya ya, sekolah kepribadian kita di sini. Sebelah sini kemana orang? Tidak, mereka itu berarti kalau bisa dipisah dia akan diam. Wah, ini sudah sering ngobrol, sudah tahu bakat dan minat temannya, sudah tahu kelebihan masing-masing dari temannya, saat dipisah dia akan diam. Kenapa? Mau dicoba? Iya, oke, boleh nanti teman-teman bereksperimen seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar. Oke. 4 pertanyaan simpel. Itu sangat simpel sekali. Yang kalian akan temui saat kalian menjadi seorang guru. Saat asesmen itu salah satu informasi yang harus kalian peroleh. Asesmen itu adalah perolehan data awal untuk melanjutkan ke pelaksanaan layanan konseling. Ada yang tahu RPM? Oke, rencana atau rencana? Yang sebelah sini boleh ibu-ibunya rencana atau rancangan? Rancangan. Oke, semakin kecil suaranya. Rencana, pelaksanaan. Artinya layanan kita akan begini dan maka disebutnya RPM. Oke, saya juga mau bahas lanjut.
sini tadi kan saya tidak menggunakan teorinya karena kenapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian itu sudah hatam sekali dengan teori-teori pembelajaran. Teori-teori konseling itu kalian sudah paham ya. Nah, tapi di sini saya sedikit membahas dengan menambahkan sedikit teori. 3 hal mengapa guru itu perlu mengenal diri sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengajaran dan gaya belajar. Ya, di sini pengajaran yang secara teratur meningkatkan capaian pembelajaran siswa. Kalau misalnya teman-teman tidak paham bagaimana pembelajaran yang efektif dan kalian tidak paham gaya belajar kalian, maka efeknya adalah di capaian pembelajarannya tidak akan sesuai dengan tujuan dari layanan kita. Nah, biasanya kalau udah membahas teori itu matanya serem-serem, ngantuk. Karena bosan ya, teman-teman setiap hari akan teori. Lagi-lagi teori, lagi-lagi makalah harus ada teorinya. Nah, apa hubungannya dari 4 pertanyaan tadi? Kalian tahu nggak gaya belajar kalian itu apa? Tahu. Oke, Trisna. Oke, Trisna apa? Gaya belajar kamu apa? Audio visual. Oke, yang lain? Visual. Siapa namanya? Nova. Oh, Nova ada yang lain. Oke, Nova. Visual yang lain? Oke, visual. Audio visual. Kalian tahu dari mana? Apa? Oke, jadi begini. Gaya belajar kalian itu sebenarnya sudah kalian ketahui dari kalian SD. Atau tadi kan kalian dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ya, tapi kalau misalnya kalian tidak mengerti dengan gaya belajar, bagaimana kalian bisa menganalisis setiap siswa itu gaya belajarnya seperti apa? Walaupun kita punya asesmen, kita punya angket, atau kita punya instrumen untuk menilai seseorang tersebut gaya belajarnya apa. Ya, jadi apa? Balik lagi kembali kepada diri sendiri, kembali kepada diri seorang calon guru, seorang calon konselor, gitu ya. Nah, ini saya yang malas kalau pakai teori. Semakin sulit. Lanjut teori enggak? Ini. Kenapa? Kenapa sih gak nyalahin kami? Oke. Selanjutnya adalah membangun hubungan baik dengan siswa. Ada yang pernah mengajar? Ada Bu. Siapa? Ini Bu, belakang. Saya ini mengajar Yang astagfirullahaladzim. Oke. Kenapa saya tanyakan ada yang pernah mengajar? Karena saat menjadi seorang guru, kita harus menjalin hubungan. Boleh matiin dulu. Mau diangkat dia nggak apa-apa? Oke, terima kasih loh. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, hubungan baik dengan siswa. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjalin hubungan baik dengan siswa, saya jamin informasi yang kalian butuhkan untuk pelaksanaan konselingnya itu tidak ada. Ya, hubungannya harus baik, gitu ya. Contohnya gini, saya ke Trisna tadinya, ke Teh Trisna. Saya seorang guru, Trisna adalah siswa kelas 9 misalnya gitu. Saya butuh informasi nih untuk apa? Karena saya melaksanakan konseling individu. Maka hal awal yang harus saya lakukan adalah membangun hubungan baik. Hubungan baik itu bukan berarti kita akan cek siswa itu dalam 24 jam, tidak. Tapi saat kita bertemu, kita ketemu, gitu ya. Kita tanya kabar, kita beri rangkulan, kita beri sentuhan saat bertemu. Jadi bukan berarti yang
Setiap hari nelpon, ngechat 24 jam, melebihi pacar. Iya kan? Yang ada pengalaman nih. Jomblo. Oke. Bukan jomblo. Tujuan berpikir, kesejahteraan dan pencegahan burnout. Seorang guru akan stres nggak? Stres, apalagi ibu-ibu yang dia sudah punya suami, sudah punya istri. Karena dia berperan menjadi dua ibu. Ibu di sekolah dan ibu di Oke, Bu, ada nggak caranya? Salah satunya ini, emosi dan empati. Mengelola emosi dan empati. Jadilah guru BK, jadilah konselor yang bisa mengelola emosi kalian. Dan satu lagi, mengelola empati. Saya tanya, apa makna dari empati? Ini saya jawab. Kepedulian. Kepedulian yang lain? Sekian dan terima kasih. Oke. Oke, empati itu jangan diartikan sebagai kasihan ya. Kasihan dan empati itu makna yang berbeda. Empati seorang konselor adalah peduli dan mengerti dengan keadaan konseling. Bukan mengasihani seorang konseling. Contohnya gini, saya ketemu dengan Teh Trisna di kantin lagi makan bakso jam istirahat. Kalau misalnya saya kasihan, memaknai empati adalah kasihan, maka saya ketemu dengan Teh Trisna, ya ampun, kasihan ya Teh Trisna makan bakso di jam segini. Oh, tadi dia lapar ya. Kasihan. Pertanyaan saya gini, saat kalian kasihan, apa yang kalian berikan? Bantuan. Yakin nggak memberi bantuan? Nah, bisa jadi saya bilang, lu kasihan ya Trisna makan bakso. Ya ngomong. Harusnya tidak selama saya. Iya. Nah, itu adalah kasihan. Tapi kalau empati, maka saya akan mendekati Trisna. Oh, Trisna lagi makan ya. Mungkin tadi saja pelajaran dia belum makan. Ya udah nggak apa-apa deh, Trisna makan. Terus. Oke, jadilah konselor yang bisa mengontrol emosi dan bisa mengelola makna empati kalian. Sudah paham empati? Bukan berarti saat kalian konseling terus tiba-tiba konselingnya nangis langsung nangis. Ada ini, konseling malah dijadikan adu nasib. Ada Bu. Ada? Misal saya konselor, terus kakaknya siapa namanya? Endang siapa? Oh oke, panggilannya? Suhe, oke. AA Suhe itu adalah konseling saya. Saya adalah seorang konselor. Dia cerita, oh iya Bu, kemarin saya habis jatuh Bu, terus saya harus ke rumah sakit Bu, ternyata rumah sakit itu nggak bisa menerima BPJS. Saya langsung nyambungin, karena adu nasib. Oh iya benar, di rumah sakit kemarin itu nggak bisa BPJS. Terus nyelesainnya gimana? Bukan terselesaikan masalah, malah adu nasib. Gitu ya. Jadi pahami makna empati dan cara kalian mengelola emosi. Mungkin gini, kalau mengelola emosi, setiap orang itu berbeda cara. Contoh saya kalau misalnya lagi emosi, lagi capek, sebisa mungkin saya mencari waktu untuk tidur. Walaupun itu bukan salah satu cara untuk menghilangkan emosi ya, tapi itu adalah cara saya untuk mengontrol emosi saya supaya tidak meledak. Atau mungkin yang paling ringan saat saya emosi saya akan diam. Makanya kalau di kampus, kalau misalnya Bu Herma ini diam, pertanyaan orang-orang adalah Bu Herma lagi sakit. Karena bukan nggak mungkin, jarang sekali Bu Herma itu bisa ngomong dengan nada rendah. Malah aneh. Bu Herma ngomongnya kawan sih tumben gitu. Gitu ya. Atau mungkin ada yang lain karena lagi emosi nih, lagi kesel. Kayaknya cepat enak ya. Ada
Ada yang seperti atau gini, lagi emosi, lagi kesel sama orang, emosinya lagi kencang, tiba-tiba gini, guys, ngopi. Bener ya? Kan sebelah. Oh iya, karena pedes, jadi keluarlah itu ya. Membantu keluarkan emosi dengan makan sebelah. Saat makan, emang pedes di sebelah, ada omongan si dia. Oke, jadi gitu. Saya tidak membahas lebih dalam bagaimana mengontrol emosi ya, karena itu kan di hal lain, pembahasan yang lain. Nah, oke. Dari tiga pembahasan tadi itu adalah tiga hal dasar, sangat dasar yang harus kalian ketahui apa ya untuk menjadi seorang guru dalam mengenal dirinya sendiri. Masih banyak yang kalian bisa lakukan untuk mengenal diri kalian. Oke? Sebelum lanjut, boleh nggak sih teman-teman berdiri? Berdiri. Saya tahu kalian sudah disuruh di ruangan ini dari jam 1 siang atau dari jam 9 pagi. Oke. Teman-teman jangan kaget nadanya seperti ini ya. Jangan mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda kaget dengar suara saya. Tapi kalau misalnya suara saya rendah, berarti saya bukan orang Jambi. Jambi itu suaranya harus keras. Kenapa? Karena kadang minta jarum sama tetangga itu saya. Kalau misalnya saya datang ke tetangga, Kak, minta jarum, maka dipanggil. Kenapa kamu lagi sakit dengan jarum? Gitu. Kalau normal ada, Kak, bagi garam dong, kasih ke rumah. Gitu. Itu adalah oke, itu saja. Oke, sudah berdiri semua yang belakang, jangan colongan duduk. Cukup, boleh hadap kanan. Dari teman-teman, oke, hadap kanan. Boleh ditepuk 3 kali temannya yang ada di depan. Jangan kencang-kencang. Ini dendam ini. Oke, sudah 3 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Balik badan menghadap ke kiri lagi. Balik badan ke kiri. Oke. Ditepuk 3 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Sekarang gini, di apa namanya ya, bukan dipijit, tapi coba tangannya masih di pundak temannya sebelah kanan. Oke, bisa sampaikan kepada teman-teman bahwa kita guru hebat. Coba. Kita akan kembali. Oke, ya ini menjadi guru hebat. Oke. Oke, bentar ya, kita lanjut sedikit. Nah, selanjutnya tadi sedikit materi, sedikit teori, biar teman-teman apa ya dapat ilmu sedikit dari teori-teori kita secara pendidikan, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah saya minta teman-teman berimajinasi, gitu ya, menjadi seorang guru BK. Oke, semuanya guru BK. Saya tidak akan hipnotis ya, teman kerja. Oke. Maka saya ingin semuanya bilang ke diri sendiri bahwa saya guru BK. Oke, konselor bukan siapapun. Saya seorang guru BK. Maka ada 3. Yang pertama adalah saya merupakan guru BK yang bertanggung jawab terhadap 30 siswa.
Oke. Saya mendapat kesempatan untuk memberikan layanan BK. Paham? Maka layanan BK yang akan saya laksanakan adalah, silakan bilang ke diri kalian sendiri, layanan apa yang akan kalian laksanakan? Apapun jenis layanan BK. Itu. Sudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah materi yang akan saya berikan. Tadi layanan BK yang akan dilaksanakan sudah ada jawabannya, maka materi yang akan saya berikan. Sudah? Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Alasan saya memilih layanan dengan materi tersebut. Cukup? Makin sahut nih kalau disuruh diem kan? Sudah ada jawabannya semua? Oke, siapa yang mau menjawab dari 3 pertanyaan ini? Ayo, tadi katanya guru hebat harus berani. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau jawab? Jangan tunjuk diri sendiri. Ada yang mau jawab? Masa saya tunjuk? Saya mau. Oke. Suhen. Ya, silakan. Pertanyaan pertama bukan jawabannya, maka layanan BK yang akan dilaksanakan. Tadi yang apa awalnya akan dilakukan melakukan sesi untuk mengetahui ya tadi karakter siswa, minat dan bakatnya gimana seperti itu. Oke, asesmen baik. Sedikit berbeda dari pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Good. Yang kedua, materinya apa? Materinya boleh sama kayak itu. Oh, kamu ikutan. Coba cari yang lain. Apa? Mungkin materinya adalah 1, 2, 3 sampai 100. Materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang apa? Bahaya merokok, bahaya. Sekarang lagi rame kan Oke, bullying. Oke, alasannya kenapa? Alasannya tadi pertama lagi rame bullying, terus dampaknya juga sangat berbahaya tentang sehari-hari tentang itu seperti apa, dan apa yang harus dilaksanakan atau apa yang harus dilakukan untuk mencegah bullying. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dari ibu-ibunya sebelah sini deh. Teteh yang paling ujung ini, tengah ujung tengah. Siapa namanya? Mila. Oke, Teteh Mila, apa jawaban pertama? Pertama, saya akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, konseling kelompok. Good. Pertanyaan kedua. Materi yang akan saya berikan yaitu tentang dekat kelas belajar. Oke, alasannya? Karena mungkin di sekolah banyak sekali materi yang harus dipelajari oleh siswa di situ. Oke, tepuk tangan lagi, Pak. Karena itu tidak ada jawaban yang jelek, semuanya bagus dan semuanya benar. Kenapa kalau misalnya saya suruh untuk angkat tangan dan menjawab tidak mau? Aku salah. Ya. Semakin diam, sedangkan kalian itu konselor. Konselor itu tidak boleh diam. Konselor itu harus cerewet. Satu lagi harus kepo. Kenapa? Karena dalam proses konseling ada tahapan-tahapan yang memang kita harus berbicara. Konselor yang memulai dan konselor yang mengakhiri. Oke ya? Nah, ini kan sebenarnya cuma ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan inti yang gampang sekali
untuk seorang guru BK. Maka disimpulkan dari pertanyaan ketiga, alasannya apa? Karena saat kalian akan melaksanakan konseling, itu kalian harus punya alasannya. Misal, saya akan melaksanakan konseling kelompok seperti Teh Mila. Maka saat saya ketemu dengan kepala sekolah, ada pertanyaan, Bu Herma, kenapa harus melaksanakan konseling kelompok? Maka saya harus mempersiapkan alasan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada alasannya. Coba, menurut teman-teman, apa yang tidak ada alasannya? Semua pasti ada alasannya. Kenapa teman-teman ada di sini detik ini? Kenapa saya ada di sini detik ini? Karena kita mau belajar. Gitu ya. Nah, begitu juga proses konseling. Misalnya nih teman-teman di kelas 10A mau memberikan bimbingan kelompok. Harus punya alasannya. Alasannya kenapa? Oh, sesuai hasil dari asesmen didapatkan bla 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 bla, akhirnya tercantumlah di dalam sebuah RPM. Kemudian sama dengan kenapa kalian mengambil jurusan BK? Ada alasannya? Mungkin ada, Bu, saya salah jurusan, aku udah terlanjur 3 semester. Bu, disuruh orang tua. Bu, saya dulu mau jadi psikolog tapi nggak lolos di UIN, akhirnya ya udah mau di sini aja di KPK. Nah, yang ketawa biasanya itu jawabannya. Ya, jadi semuanya itu punya alasan. Jadi kalian tidak bisa saat melaksanakan konseling tiba-tiba ada konseling. Tiba-tiba panggil anak A untuk konseling, panggil anak di kelas B sekian orang untuk konseling, itu tidak bisa. Semua punya alasan. Begitu juga kenapa saya mengambil materi kenali diri. Alasannya adalah saya ingin kalian mengenal diri kalian dulu, baru belajar menjadi guru hebat. Kalau misalnya kalian sudah mengenal diri kalian, saya pastikan kalian akan menjadi guru hebat. Guru hebat itu seperti apa? Efektif dalam proses pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, sehingga capaiannya itu tercapai sesuai dengan tujuan konseling atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke? Itu. Oke, selanjutnya adalah sebelum diakhiri saya sampai jam berapa ya? Jam berapa aja? Jam 10 malam bukan? Mungkin kan habis maghrib, Bu, ayo Bu, saya traktir bakso, bukan? Bubur itu dingin sekali dan bakso ya. Mas Pawas, oke teman-teman, sebelum lanjut, kenalkan ini media, namanya Mas Pawas. Pawas boleh dipanggil Mas atau dipanggil Kakak dulu. Ya. Oke, gini, saya mau satu orang maju ke depan yang ibu-ibu. Nggak akan saya hukum kok teman. Maka yang secara sukarela mau maju ke depan. Yo, siapa? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Boleh, silakan Afrika. Ya. Berarti yang bapak-bapak, yang ibu-ibu sekretarisnya siapa? Aisyah. Ayo, silakan Ibu Sepe. Ayo. Ayo, silakan. Oke. Ayo. Udah nih, hanya kita sampai ke depan saja. Udah, ayo. Asal saya sebut. Enggak, saya pengennya sekali saya. Sebelah sini. Oke, akarnya ya di sebelah sini. Yang menghadap ke teman-teman. Terima.
mengikuti sesuai yang di depan ya. Dengarkan dan ikuti instruksi. Maka instruksinya dari saya. Oke, paham? Boleh semuanya tangannya ke depan tanpa memegang apapun. Jangan diangkat tinggi-tinggi, kasihan temennya. Sudah? Oke. Oke, Teh Aisyah boleh di depan mencontohkan. Instruksi selanjutnya adalah peluk diri kalian sendiri. Sudah? Jangan begitu. Oke. Sudah? Instruksi kedua ini harus saya tekankan. Dilarang menangis. Saya tidak mau mendengar atau melihat bapak-bapak dan ibu-ibu menangis. Oke? Karena kelas saya bukan untuk kelas menangis. Oke? Gitu. Ya. Yang ketiga adalah ucapkan terima kasih pada diri kalian, badan kalian, mental kalian, roh kalian, jiwa kalian. Ucapkan terima kasih. Oke? Sudah? Sudah diucapkan terima kasih? Oke, ada yang sedih? Enggak boleh sedih. Maka selanjutnya adalah boleh Aukas dibacakan untuk teman-temannya masih dengan memeluk diri sendiri. Terima kasih telah menjadi hebat hingga detik ini. Saya adalah calon guru hebat dan berbakat. Saya adalah individu kuat dengan segala kelebihan, tentunya kekurangan yang saya miliki. Oke, peluk lagi dirinya. Ingat ya, nggak boleh nangis. Oke, sekarang boleh dilepas pelukan. Boleh, silakan Tetehnya duduk kembali, AA-nya duduk kembali. Silakan. Saya hanya meminta kamu menemani AA Aukas. Terima Gini, kenapa saya melarang kalian untuk menangis? Kalian akan menangis dengan masalah. Tapi kalian lupa tuh, 19 tahun yang lalu saya sudah lewatkan sekian banyak masalah. Dan saya bahagia menyelesaikan. Tapi hanya karena masalah saat ini akhirnya menangis. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak meluk diri kalian? 19 tahun, 20 tahun, 18 tahun, pernah nggak meluk diri kalian? Pernah? Pernah bilang terima kasih sama tangan kanannya, tangan kirinya? Pernah? Pernah bilang terima kasih ke kepala kalian? Nggak pernah? Kenapa saya minta kalian untuk berterima kasih kepada diri kalian sendiri? Bagaimana kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, bahkan ucapan terima kasih pun tidak pernah kalian lakukan. Ya, tangan kalian loh, 19 tahun, pernah nggak dia berhenti nggak bantuin kalian? Misalnya tangan kanan saya, karena ngambek nih 19 tahun, nggak pernah diucapin terima kasih. Dibeliin cincin enggak, gitu ya, dibeliin gelang enggak, gitu ya. Jadi kosong banget, udah ngambek aja. Bingung nggak kalau salah satu tangannya organ tubuh kalian mati? Bingung? Nah, makanya ucapkan terima kasih. Kapan waktu mengucapkan terima kasih? Saat kalian sadar kalian sudah mengenal diri kalian. Oke? Apalagi yang bapak-bapak, Bu, gengsi, Bu, kenapa? Malah orang yang menurut kalian dia akan memandang kalian ignoran, mereka ini. Hanya saja mereka tidak. Oke, satu lagi misalnya bapak-bapak ada yang hobi bola futsal, pernah nggak bilang ke kakinya, maaf ya diajarin futsal dulu? Ya. Bu, ini kan organ tubuh, emang dia ngerti. Kamu ngerti nggak dengan jiwa kamu? Kamu mengenal nggak dengan diri kamu? Kalau kalian sudah mengenal dengan diri kalian, maka tubuh kalian juga akan mengerti. Ucapkan, aduh maaf ya kaki, soalnya 2 hari main futsal mulu 10 jam lagi sehari. Nah gitu. Gini, intinya adalah kembali lagi bahwa teman-teman coba belajar mengenal diri. Ini hanya sedikit
sharing pengalaman, materi ringan untuk teman-teman mengenal diri kalian. Kalian bisa belajar psikolog, psikologi kepribadian, konseling individu dari teori-teori ahli hebat. Nah, kalian bisa membaca, bisa menonton untuk bagaimana sih mengenali diri sendiri, gitu ya. Makanya kenali diri kalian, maka kalian akan menjadi guru hebat, guru BK yang hebat, seorang konselor yang hebat, gitu ya. Jangan kalian sia-siakan 8 semester ujung-ujungnya bukan menjadi guru hebat, tapi guru menyesatkan. Jadi jadilah guru hebat, gitu ya. Oke. Oke, sudah cukup. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang sharing pengalaman bahwa teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mengenali diri sendiri, sudah pernah menganalisis diri sendiri. Sharing pengalaman apapun itu tentang diri kalian. Ada yang mau sharing? Tidak ada. Oke, kalian sudah pernah belajar praktek konselor? Iya. Oke, boleh berhadapan dengan teman sebelahnya? Tuh, ada yang punya teman. Sebentar. Karena kursinya mepet, boleh dadanya ada di bengkok ini. Silakan. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Ada lagi? Siapa yang nggak dapat pasangan? Saya itu asik. Wah, kok biar ada Tentu pernah, jangan sekalian juga. Ya, jangan. Oke, silakan pilih. Oke, sudah yang tidak ada pasangannya boleh ke temannya atau ini mungkin bertiga ya. Oke, bukan sweet ya. Oke, sudah. Sekarang gini, yang sebelah kiri saya, sebelah kiri ya, yang sebelah sini, coba tanyakan kabar teman kalian. Oke, silakan. Oke. Saya percepat bahwa karena kalian seorang konselor, pertanyaan dari satu topik kalian akan dapatkan banyak pertanyaan. Nanya kabar, kamu hari ini kabarnya gimana? Aku boring, oh kamu hari ini ngapain? Aku hari ini kuliah, oh hari ini kamu makan. Ini ada artinya apa? Yang tadinya dia bisa ngomong. Oke, sekarang balik lagi ke yang sebelah kanan saya. Oke, yang sebelah kanan coba tanyakan kabar temannya. Sudah tahu kabar teman sebelahnya? Coba saling tanya ke temannya. Kamu itu siapa? Boleh. Dari sebelah ya, saya sama ya. Yang sebelah kanan tanyakan ke temannya. Kamu siapa? Coba bisa jawab nggak? Oke, selanjutnya sebelah kiri. Coba tanya teman kalian, kamu itu siapa?
Oke. Dari kalian semua ada nggak temennya yang nggak jawab sama sekali? Ada. Siapa? Kamu nggak jawab. Oke, ada yang lagi yang temennya tidak jawab saat ditanya. Ada yang ditanya kamu siapa tapi dia tidak jawab. Kamu sih. Oke, kenapa saya minta kalian untuk bertanya ke teman kalian? Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah. Siapa? Siapa? Maka secara tidak sengaja teman-teman akan mendapat jawaban untuk mengenal diri sendiri. Oh iya, saya ini. Oh, saya seperti ini loh orangnya. Oh, saya punya dapatlah informasi dengan sedikit mengenal diri kalian sendiri. Oke, ada yang mau sharing? Ada yang mau curhat? Mungkin ada yang baru putus patah hati? Oh, saya. Ada? Oke, cukup ya. Sengaja tidak ada pertanyaan karena saya yakin teman-teman punya banyak pertanyaan tentang diri kalian. Maka pertanyaan apapun tentang diri kalian hanya diri kalian yang bisa menjawabkan, ya. Oke, karena waktunya juga sudah sudah cukup ya. Maka saya akhiri pertemuan saya dengan teman-teman hari ini. Sharing-sharing pengalaman dari teman-teman juga dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bermanfaat untuk kalian. Dan semoga nanti ke depannya teman-teman benar-benar menjadi guru hebat. Boleh saat teman-teman sudah di luar kampus, sudah menjadi guru hebat, boleh tag IG saya atau TikTok saya. Buktikan bahwa kalian adalah calon guru yang hebat ya. Semoga nanti kita bertemu di lain waktu, mungkin di keadaan yang berbeda, dan semoga teman-teman semua, saya dan yang lainnya diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa bersilaturahmi lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang barisan ketiga, keempat, selalu maju di barisan